Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep-konsep dasar korupsi yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Rizal, MSI. Kelompok kami beranggotakan pertama kali saya Azra Arya Suara, yang kedua Asvega Sahria, yang ketiga Ilham Sendri, yang keempat Rizky Fanda. Baiklah, kami akan membahas tentang konsep-konsep korupsi. Yang pertama, pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Indonesia, korupsi berarti buruk, busuk, dan suka menerima uang sogok dan memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. 2. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya. Pengertian di lain beberapa negara, yaitu yang pertama Filipina. Menurut Filipina, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat. Yang kedua adalah Meksiko. Korupsi diartikan sebagai bentuk dari penyimpangan ketidakjujuran berupa pembayaran sogokan, upeti, dan terjadi pertentangan kepentingan, kelainan, dan pemborosan, membalikan rencana dan strategi akan memberikan keuntungan. 3. Menurut negara Nigeria, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai atau pejabat yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pada umumnya, menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada serangkaian tindakan-tindakan yang terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dan yang merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentifikasi perilaku korupsi bagi masyarakat umumnya adalah penekanan pada penggunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. B. Korupsi dalam konsep hukum. 1. Korupsi dalam konsep hukum formal. Dalam hukum formal disebut juga hukum acara. Mengingat bahwa tidak pidana korupsi sudah merupakan ekstra dari, sehingga penyalahgunaan pun dilakukan cara-cara yang luar biasa, sehingga dengan hanya yang mengandalkan hukum cara pidana atau KUHP, yang maka penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut korupsi tidak akan efektif. 2. Korupsi dalam konsep material. Undang-undang dalam arti material disebut juga oleh Van Appleton yang diterjemahkan oleh Sadi nomor 9 bahwa undang-undang dalam arti material ialah suatu keputusan pemerintah yang mengingat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum, dengan kata lain peraturan objektif. Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum material berarti adalah perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri, atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan isinya tentang perbuatan yang disebut dengan korupsi. C. Konsep dan bahaya korupsi. 1. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Korupsi dalam suatu masyarakat adalah menjadilah dan menjadi makanan masyarakat setiap harinya. Maka ini tidak akan menjadi sehat di dalam masyarakat. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan dirinya sendiri. 2. Bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pasal jangka panjang adalah rusaknya generasi muda dalam masyarakat, yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari anak tumbuh dengan pribadi yang antisosial. 3. Korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin yang masyarakat tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaan masyarakat, maka tidak akan percaya terhadap pemerintah. 4. Bahaya korupsi bagi birokrasi bangsa. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatkan biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikurangi maka oleh korupsi dengan berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi adalah rasional. D. Kebijakan pemerintah dalam menanggapi korupsi. Pada tanggal 9 Desember tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri satu upaya penyelidikan atau penutupan terhadap tindak pidana korupsi atau untuk menghukum perilaku yang menyelamatkan uang negara. 2. Memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum, anggota Kapolri dalam rangka penegakan hukum. 3. Meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan Satuan Indonesia, negara Indonesia, selain dengan BPKP dan PPATK, dengan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dan kebijakan selanjutnya adalah menetapkan rencana aksi nasional atau pemberantasan korupsi RANPK tahun 2004 sampai tahun 2009. Prinsip-prinsip anti korupsi. 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Fairness. 4.
4. Kebijakan anti korupsi. Dan 5. Kontrol kebijakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika salah kata.